warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini video perdana ya, video perdana tentang tips dan trik ya. Insya Allah ke depan saya akan coba share tips dan trik berbagai hal yang bisa menunjang teman-teman belajar di rumah, yang kuliah ataupun yang bekerja, yang semoga bermanfaat bisa diterapkan teman-teman ya. Nah, video pertama ini saya ingin coba share ya tips dan trik bagaimana cara agar kita belajar lebih mudah, lebih gampang memahami pelajaran walaupun susah. Nah, saya akan coba bahas di video ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di share video ini nanti ya, biar teman-teman yang lain bisa merasakan manfaat dari video ini, oke? Nah, berbicara masalah bagaimana agar bisa mudah dalam belajar ya. Sebenarnya antara mudah dan gak mudah. Nanti saya akan coba share tentang bagaimana cara belajar sesuai dengan kinerja otak. Nah, ini yang akan coba kita bahas nih di video ini. Saya akan coba bahas pertama ya. Tahu nggak sih ternyata otak itu lebih suka kita bergerak ya. Makanya kenapa olahraga tuh bikin kita sehat? Itu dia, otak menyukai tubuh kita tuh banyak bergerak gitu loh. Semakin kita banyak bergerak, itu aliran darah akan semakin lancar ke otak. Jadi akan lebih mudah ketika belajar. Jadi buat teman-teman ketika ngerasa bosan belajar di rumah, jadi coba deh belajar jadi di satu tempat aja. Coba kadang bergerak, pindah tempat dan sebagainya. Jadi bisa mengurangi ngantuk, bisa lebih memfokuskan konsentrasi teman-teman dalam belajar gitu ya. Jadi coba banyak bergerak. Makanya kenapa sih di kurikulum 2013 itu siswa dituntut untuk banyak bergerak? Mungkin ini salah satunya, yaitu agar siswa aktif, bergerak, dan tidak mudah bosan gitu loh. Karena ini dia, otak lebih suka sesuatu yang bergerak. Jadi kita coba bergerak nih. Kalau misalnya nih, Kak gimana ya kalau guru saya di sekolah itu ngajarnya pakai sistem ceramah gitu kan. Apalagi PJJ kayak gini, pasti ceramah terus. Gak semua guru kok kayak gitu, tenang aja. Nah, ketika guru kamu pakai metode ceramah, nah kamu harus siasati diri. Coba kadang ketika lagi duduk, kamu bisa sesekali gerak-gerakin tangan, atau gerak-gerakin kaki, atau gerak-gerakin badan. Yang penting jangan sampai tubuh kamu tuh kaku gitu loh. Paham gak maksudnya? Jadi biar kamu gak ngantuk, biar kamu bisa lebih fokus. Jadi coba tubuhnya lebih digerakkan. Jangan terlalu diam di tempat, gerakannya sedikit. Itulah yang efek besarnya adalah kamu jadi ngantuk, jadi hilang konsentrasinya gitu ya. Jadi itu poin pertama, coba banyak bergerak. Oke, kedua, jangan perhatikan hal-hal yang membosankan. Nah, ini mungkin tips buat teman-teman yang pengen banget bisa matematika tapi lagi nggak bisa matematika, pengen banget bisa fisika tapi nggak bisa fisika, pengen banget bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin ini tips buat teman-teman nih ya yang di rumah. Jadi coba jangan perhatikan hal yang membosankan di pelajaran itu. Coba cari sesuatu yang kira-kira ada hal menarik apa sih di pelajaran itu yang kira-kira bisa bikin mata kamu tuh melek gitu. Contoh misal gini, di pelajaran fisika gitu ya. Dulu tuh saya tuh nggak suka fisika. Sebenarnya sampai sekarang juga nggak suka aja. Tapi alhamdulillah sih selama sekolah nilai fisika saya bagus gitu loh. Jadi nggak suka bukan berarti nggak bisa gitu ya. Saya melihat hal yang menarik di fisika tuh, saya suka alam semesta. Jadi di fisika tuh saya suka ketika sudah membahas tentang planet, tentang dunia luar, lubang hitam, meteor dan sebagainya. Itu tuh saya suka banget. Tapi kalau ditanya rumus-rumusnya saya nggak suka. Tapi akhirnya ketika saya mendorong diri saya untuk melirik fisika dari hal yang saya sukai, yaitu tentang alam semesta, akhirnya semakin kesini saya jadi melirik materi-materi fisika yang lain gitu loh, kayak fluida, elastisitas, kemudian listrik, magnet dan sebagainya. Nah, akhirnya kelirik sendiri gara-gara ada hal yang kita sukai di fisika. Akhirnya semakin kepo sama fisika, akhirnya terdorong dengan materi-materi fisika yang lain. Nah, mungkin teman-teman bisa coba tips itu gitu ya. Kenapa sih jangan sampai kita memperhatikan hal yang membosankan? Yaitu dia, karena otak itu ya, kalau kita melihat sesuatu yang membosankan, otak akan meresponnya juga membosankan. Otak juga malas meresponnya gitu. Jadi itulah kenapa ketika kita merespon sesuatu yang membosankan, akhirnya kita jadi malas untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena otaknya meresponnya jadi kurang maksimal. Karena mata kita udah malas melihat, kemudian pikiran kita udah
udah males buat belajar, akhirnya ya otaknya juga nggak mau bekerja. Karena itu dia, ingat otak itu kan pusat tubuh kita ya. Kalau mata kitanya udah ogah melihat, kalau jari-jari kita udah malas untuk menulis gitu kan ketika belajar, otak pun akan meresponnya seperti itu. Otak pun nggak akan bekerja kalau kitanya tidak mendorong diri kita. Jadi kita harus cari hal-hal yang menarik di pelajaran tersebut. Kalau teman-teman gak suka, maka coba cari hal sedikit aja yang teman-teman sukai di pelajaran itu. Di bahasa Inggris apa nih yang teman-teman sukain? Nah, coba aja dalamin itu dulu. Seenggaknya ada hal yang menarik di pelajaran tersebut yang teman-teman sukai gitu loh ya. Tadi fisika juga udah saya jelaskan ya. Jadi coba jangan perhatikan hal yang membosankan, oke? Kemudian tips yang ketiga, ulangi untuk mengingat ya. Kenapa harus mengulang untuk mengingat? Makanya kenapa sih guru-guru atau orang tua tuh suka nasihatin kalian kalau belajar itu jangan pas ulangan doang ya. Belajar itu setiap hari, jadi materi yang dipelajarin ingat terus. Aduh pak, kan kalau belajar terus kan ngantuk, stres, pusing, bosen gitu kan. Masa sih tiap hari harus belajar? Loh, yang namanya ilmu itu kan harus dipelajari ya kan. Ingat, kalau dalam Islam itu kan wahyu pertama ikro ya. Ikro baca. Jangankan Islam, Dilan aja nyuruh baca. Ikro nih ya kan. Jadi membaca, kemudian ya belajar, ini kan sesuatu yang sebenarnya kita memerlukan itu gitu loh. Makanya teman-teman kalau belajar minimal ya setiap hari ya, walaupun belajar setiap hari, ini belajar mandiri ya, bukan belajar di sekolah, minimal 1 jam aja, 1 jam fokus itu cukup ya. 1 jam fokus cukup tiap hari ya, 1 jam aja. Itu insya Allah teman-teman bakal inget tuh kalau diulang-ulang. Senin belajar, Selasa belajar, Rabu belajar, Kamis belajar, Jumat belajar, dan seterusnya. Itu bakal nempel terus tuh materi yang teman-teman pelajari ya, belajar mandiri. Makanya kenapa sih bakal nempel gitu kan? Itu dia, karena otak itu suka sesuatu yang mengulang, suka sesuatu yang diulang-ulang. Semakin sering diulang akan semakin nempel di kepala. Makanya coba deh kalian kalau ingat-ingat, misalnya kalian nih sudah SMA nih, coba kalian ingat-ingat lagi nama-nama teman SD kalian, ingat-ingat lagi nama-nama teman-teman pas lagi TK. Ingat nggak kira-kira? Gak bakal ingat, pasti banyak yang lupa. Kenapa? Karena di otak kita udah jarang diulang-ulang untuk diingat gitu loh. Nah makanya belajar kuncinya harus diulang-ulang ya. Sebentar aja, 1 jam aja sehari ya, 1 jam fokus, itu insya Allah materinya bakal lebih ingat di kepala. Jadi kalau lagi ulangan harian, kalau orang lain pada belajar pusing-pusing, kamu gak usah belajar, jadi enak, bener nggak? Gitu ya. Jadi coba diulang-ulang terus biar makin nempel di kepala, makin ingat gitu kan. Akhirnya nanti ketika ulang harian jadi lebih bisa, nilai jadi lebih bagus dari yang lain. Oke? Nah itu tips ketiga. Nah biar video yang gak panjang-panjang ya, ini tips terakhir ya. Nanti next ada part 2-nya ya. Tips terakhir dari saya adalah mengistirahatkan. Wah, mengistirahatkan. Jadi teman-teman, ini yang otak ya, lagi-lagi kakak bahas otak. Jadi otak itu caranya tuh gini, cara kerjanya. Fokus, pecah, fokus lagi. Jadi yang namanya belajar itu wajib yang namanya diistirahatkan otaknya. Makanya kalau kakak sendiri ya, kalau ngajar di sekolah atau kalau sekarang tuh lagi PJJ, selalu yang namanya tidak mengajar full time gitu. Kalau misalnya kakak ngajar IPA nih di sekolah, ngajar IPA misalnya 60 menit, kakak nggak akan full ngajar 60 menit. Pasti sebelum mulai kakak akan kasih jeda istirahat buat anak-anak. Terus di akhir kakak juga akan kasih jeda buat anak-anak istirahat. Jadi mungkin kakak akan mengajar cuma 40 menit atau 50 menit. Nanti sisanya anak-anak istirahat gitu loh. Kenapa? Karena biar otaknya istirahat dulu sebelum pelajaran selanjutnya gitu ya. Itu kakak gitu kan. Ya mungkin buat guru-guru yang sedang nonton sekarang bisa diterapkan gitu ya. Karena yang namanya anak-anak belajar jangan jam pertama pelajaran A, terus lanjut jam kedua pelajaran B, jam ketiga pelajaran C, nggak ada istirahatnya gitu. Seenggaknya kasih jeda istirahat 5 menit atau 10 menit gitu loh. Seenggaknya anak-anak ada istirahatnya, otaknya untuk tenang tanpa berpikir gitu ya. Nah buat teman-teman yang lagi belajar di rumah pun perlu yang namanya mengistirahatkan otak gitu ya. Coba diistirahatkan, misalnya
kalau belajar online kayak gini kan pasti ada jam istirahatnya juga dong. Nah, coba dimanfaatkan tuh, manfaatin baik-baik jam istirahatnya. Jangan main HP, jangan di depan laptop. Udah istirahat aja, minum air putih kek, rebahan di kasur, jangan di kasur ya, ntar tidur lagi. Rebahan di sofa kek atau keluar kek, cari udara sejuk dan sebagainya. Jadi biar otak kita fresh, biar nggak stres. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang terlalu banyak pikiran atau stres atau gimana, mungkin itu karena otaknya kurang diistirahatkan gitu ya. Jadi coba istirahatkan otaknya, karena itu dia sistem kerja otak, fokus, pecah, fokus. Fokusnya itu adalah ketika belajar, pecahnya itu adalah ketika istirahat gitu ya. Jadi buat teman-teman coba cari hal-hal atau kegiatan yang bisa meringankan otak kita, yang bisa mengistirahatkan otak kita ya. Cari sesuatu yang kalian sukai lah, yang ketika dilakukan otak kita tuh tidak berpikir, otak kita itu jadi lebih enak, lebih ringan, lebih plong kasarnya ya. Jadi jangan lupa istirahatkan otak teman-teman ya. Tuh tadi ada 4 poin. Tadi pertama apa tuh ya? Pertama tadi apa? Lupa. Banyak bergerak ya. Pertama tadi banyak bergerak. Kemudian tadi yang kedua, jangan memperhatikan hal-hal yang membosankan. Kemudian yang ketiga, ulangi untuk mengingat. Dan terakhir barusan adalah mengistirahatkan ya. Nah, tips berikutnya nanti ada lagi. Jadi coba teman-teman praktekkan 4 dulu ini loh ya. Praktekkan tadi 4 poin ini nih, bergerak, jangan memperhatikan hal yang membosankan, mengulang, kemudian mengistirahatkan. Coba praktekkan dulu keempat ini, kira-kira ada nggak dampak positif buat teman-teman ya. Tapi kalau kakak yakin sih bakal ada gitu, karena memang ini tips jitu gitu loh. Kenapa tips jitu? Karena memang otaknya cara kerjanya kayak gini, kayak 4 poin ini gitu ya. Jadi coba teman-teman terapkan ya. Nanti next akan ada tips lagi ya. Sebelum lanjut, maka coba teman-teman terapkan keempat poin ini ya. Nah, sekian tips dan trik video pertama ya. Next akan ada tips dan trik berikutnya. Semoga ini bermanfaat, jangan lupa diterapkan, oke? Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, jangan lupa kasih tahu teman-temannya ya. Sekian.